Halo pendengar dimanapun Anda berada, sebuah program mini drama sekitar perbincangan tentang menyeimbangkan peran pria sebagai suami dan anak akan hadir bagi Anda. Satu bahasan yang menarik dan menantang untuk menjadi bahan perenungan dari sebuah diskusi ringan kaum pria. Tidak usah menunggu terlalu lama, mari kita menyimak bersama bahasan yang menarik ini. Sudah lega sekarang, sesudah buang air kecil. Ya Pak, saya juga sudah lega. Habis buang air kecil harus langsung minum air putih lagi. Oh, gitu ya Pak? Tubuh kita ini, tidak boleh kekurangan air putih. Oh, begitu caranya. Cerdas dan bijak sekali Bapak ini. Harus begitu, biar awet sehat. Kayak bapakmu juga, kan awet sehat. Bapakmu pasti juga orang yang bijak. Tapi makin tua pasti kan makin lemah kekuatannya. Itu saya sudah lihat pada diri Bapak. Pasti itu, Karena itu, kita sebagai pria ketika sudah berumah tangga mempunyai peran ganda. Sebagai suami dan sekaligus masih tetap menjadi anak dari orang tua kita. Betul sekali. Tantangannya sekarang adalah bagaimana menyeimbangkan peran sebagai suami dan sekaligus sebagai anak. Kayaknya ini tidak mudah ya Pak. Putra sekarang masih memikul peran ganda ini. Entah sampai kapan. Mungkin pada saatnya kamu akan lepas dari peran ganda ini, tinggal berperan sebagai suami saja. Seperti Pak Bambang sekarang ini? Ya, betul. Aku sudah tidak punya orang tua lagi. Aku sudah bebas dari peran sebagai anak. Tapi anakku sekarang memikul peran sama dengan kamu sebagai suami dan sekaligus sebagai anakku. Sebagai suami, saya bertanggung jawab terhadap istri dan anak. Sebagai suami, kita bertanggung jawab atas sepenuh kehidupan keluarga, atas kebutuhan jasmani maupun rohani keluarga, bertanggung jawab menjaga iman, dan mempersiapkan masa depan semua anggota keluarga. Selain itu, istri dan anak pasti punya harapan atau bahkan tuntutan terhadap suami. Syukurlah putra menyadari hal itu. Kamu pasti juga sudah siap memahami harapan atau tuntutan itu, kan? Ya, mau tidak mau harus siap. Baguslah, Teruslah berusaha memenuhinya dengan keyakinan Tuhan pasti menolongmu. Iya, Pak. Tuhan pasti menolong dan memberkahi suami yang berjuang memenuhi tanggung jawabnya. Ya, amin. Ngomong-ngomong, waktu pernikahan kalian yang lalu, kalian kan sungkem kepada orang tua, kan? Ya, Pak. Itu pengalaman yang tidak bisa dilupakan. Sadarilah, orang tua itu adalah wakil Tuhan di dunia ini. Jadi sebenarnya, sungkem kepada orang tua itu adalah menyembah Tuhan yang diwakilinya, bukan menyembah manusia atau orang tua. Berarti saya dan istri adalah juga wakil Tuhan di dunia ini untuk anak kami. Jelas sekali. Tuhan menciptakan manusia baru, anakmu yang akan lahir itu, melalui kalian berdua. Itu dasarnya anak wajib menghormati orang tua ya, Pak? Tepat sekali, anakku. Tidak ada orang yang lahir tanpa melalui ayah dan ibu. Karena itu, menghormati ayah dan ibu adalah hukum yang terutama dalam hubungan dengan sesama manusia. Oh, iya. Hukum itu tetap berlaku bagi semua anak, walaupun kemudian anak itu sudah menjadi orang tua bagi anaknya sendiri. Ya, sepanjang ayah dan ibu masih ada di dunia, maka anak tetap mempunyai kewajiban untuk menghormati mereka. Itulah sebabnya, anak putra. Putra mempunyai peran ganda sebagai suami yang bertanggung jawab kepada keluarga
dan sekaligus sebagai anak yang berkewajiban mewujudkan hormatmu kepada orang tua. Ya Pak, siap. Semua orang tua berharap bisa hidup sampai tua, menikahkan anak-anaknya, mendampingi kehidupan rumah tangga anak-anaknya, serta pertumbuhan cucu-cucunya, bahkan menjadi kebahagiaan besar jika bisa menyaksikan pernikahan cucunya. Apalagi bisa melihat cicitnya. Betul sekali. Sampai sebegitu tuanya, orang tua mengharapkan bakti anak-anaknya yang sudah berumah tangga, bahkan ketika anaknya sudah punya cucu. Intinya, bakti anak kepada orang tua seolah tanpa batas waktu. Artinya, sampai batas waktu hidupnya di dunia ini. Baktinya putra kepada orang tua itu juga menjadi teladan bagi anak-anaknya putra. Kelak ketika mereka sudah dewasa dan berumah tangga. Jadi, berarti itu bukan hanya untuk memenuhi kewajiban kita sendiri, tapi juga sekaligus demi kita sendiri di masa mendatang. Cerdas sekali, Nak. Sehingga mereka terdorong dan bisa menunjukkan baktinya kepada kami pada waktunya nanti. Jangan menyesal atau kecewa jika anak-anak kita tidak hormat dan tidak memperhatikan kita ketika kita sudah tua, karena kita tidak hormat dan tidak memperhatikan kepada orang tua kita. Itu artinya anak-anak tidak mendapatkan teladan dari kita, tidak menyaksikan hormat kita kepada orang tua. Itu berarti hormat kita kepada orang tua harus nyata buktinya dan dapat disaksikan, bahkan juga turut dialami oleh anak kita. Misalnya menyediakan waktu untuk kontak dengan orang tua. Ya, lakukan itu secara periodik. Rutin, misalnya sekurang-kurangnya seminggu sekali lah. Ya, entah sekedar chatting atau telepon. Tidak cukup mengirim berita atau pesan dengan tulisan bahkan, Nak. Dengan telepon lebih baik. Sebab bisa didengar suaranya. Lebih baik lagi dengan video call. Sebab orang tua ingin melihat wajah dan kondisi anaknya. Atau mengunjungi orang tua di rumahnya. Itu pasti sangat menyenangkan, anakku. Lakukan itu secara periodik juga. Entah 1, 2, atau 3 bulan sekali lah. Walaupun hanya untuk 1 atau 2 hari saja bersama mereka. Ya, kami harus menyempatkan waktu untuk itu, Pak. Baik sekali. Karena begitu bahagianya ketika tahu bahwa anaknya akan datang, orang tua itu biasanya menyediakan sesuatu yang disukai oleh anak dan cucunya. Oh, begitu ya, Pak? Iya, betul. Untuk itu, Nak, buatlah skala prioritas perhatian kepada keluarga dan orang tua. Mana yang urgen atau Mendesak, harus diutamakan terlebih dahulu. betul. Entah keluarga atau orang tua lebih dulu. Ketika keluarga yang harus lebih didahulukan, maka sebaiknya orang tua diberi kabar. Sehingga mereka paham dengan kondisi keluarga kita. Ya, pintar sekali. Ketika hal seperti itu terjadi, orang tua tidak akan kecewa kok. Orang tua akan paham, bahkan pasti akan mendoakan keluarga anaknya. Gitu ya, Pak? Iya, Nak. Sebab semua orang tua selalu menginginkan rumah tangga anaknya selalu baik dan bahagia. Begitu baiknya orang tua itu. Kalian pasti akan merasakan itu ketika anak kalian sudah lahir, dan kemudian ketika dia berumah tangga sendiri. Iya, Pak. Berikutnya, Nak, Ya, Pak. Bagaimana, Pak? berikanlah perhatian finansial. Maksudnya memberikan uang? Ya, pemberian itu terutama sebagai wujud perhatian dan hormat anak kepada orang tua. Jadi, tidak harus
diberikan secara rutin dan dalam jumlah yang banyak, tetapi sesuai kemampuan yang ada saja. Ya, sekalipun sebenarnya mereka tidak sangat membutuhkan dukungan finansial. Betul sekali anakku. Apalagi jika orang tua memang membutuhkan dukungan berupa uang untuk kebutuhan sehari-hari. Yang begitu harus diberikan, harus dipenuhi. Selain itu, Nak, akan sangat baik dan menyenangkan jika pada waktu tertentu orang tua diajak jalan-jalan rekreasi bersama keluarga kalian. Ya, semuanya akan senang dan gembira menikmati anugerah Tuhan. Itu pasti. Tidak harus jauh di luar kota. Yang penting adalah bepergian bersama-sama menikmati tempat yang indah dan suasana yang segar dan menyenangkan. Akan saya perhatikan dan usahakan, Pak. Baguslah. Yang penting niatnya dulu. Nanti pasti akan ada jalan. Amin. Bapak sudah mengantuk? Sudah mulai lelah dan hampir ngantuk. Kalau begitu, sementara sampai di sini saja ya, Pak, mengajari saya. Baiklah anakku. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama. Kalau terlalu banyak, nanti juga malah jadi jenuh dan mudah terlupakan. Iya, Pak. Selamat tidur. Semoga nyaman kamar dan tempat tidurnya. Semoga Bapak bisa tidur nyenyak. Ini bagus dan nyaman kok. Ada yang kurang nyaman. Iya, Pak? Karena aku tidur sendirian. Wah, sama, Pak. Saya juga sedang sendirian. Tapi kan hanya sementara saja. Iya, Pak. Besok pagi, aku melanjutkan urusan dan langsung pulang ya. Oh iya, sampai ketemu besok pagi, Pak. Iya, Nak. Selamat tidur. Sahabat pria pemberani, demikian tadi obrolan tentang menyeimbangkan peran pria sebagai suami dan anak. Semoga obrolan yang singkat tadi bermanfaat dan menjadi wawasan untuk diperhatikan supaya menjadi suami yang setia. Pria pemberani terus maju dan berjuang. Terima kasih atas partisipasi Anda. Sampai jumpa kembali di dalam topik yang berbeda dan menarik di dalam program yang akan datang. Jika Anda memiliki pertanyaan atau ingin memberi respon terhadap topik yang berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386 081 333 777 386. Sampai jumpa. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.